teman-temannya yang lain boleh diingatkan untuk join ya. Banyak keuangan berarti hubungannya sama baik keuangan rumah sakit sama emang si Gina bilang begitu mau dibayar sama rumah sakit infonya dari siapa? Berarti kan ada diajak ngomong kan di rumah sakitnya. Berarti kan tahu dia tuh orangnya di rumah sakit yang ngajak ngomong. Ya kasih aja kontaknya ke papa nih pak yang rumah sakitnya nih coba dihubungkan begitu. Selamat siang, Asri. Kecuali yang betul benar-benar butuh tenaga saya kecuali gini ya. Assalamualaikum Bu. Terdengar ya suaranya ya. Yang lain masih ada berapa lagi sih? 5 ya? 6? Yang belum bergabung diminta segera bergabung. Dan di kayak pas karyawan lagi dari rumah sakit mas nggak mungkin gitu nanti rumah sakit nelfon dulu. Biasanya teman saya juga yang bayarnya juga bukan mahasiswanya kan, tapi kantornya yang bayar. Tapi kasih tahu mas itu dibayar gitu. Dua kali dia kalau nggak nyamper. Si Zakia lagi ngedownload aplikasi Zoom. Oh, biasanya pakai apa? Biasanya pakai ini apa? Biasanya nggak pakai Zoom kalau Zoom nggak pakai aplikasi Zoom. Oh, pakainya aplikasi yang lain. Pakai Google Meet. Oh. Coba kita Zoom aja ya. Google Meet agak berat. Iya, Bu. Kalau Google Meet pas lagi presentasi nggak bisa lihat muka peserta yang lainnya. Kalau ini kan bisa. Boleh yang mau presentasi kelompok 1 dan 2, nanti kelompok 1 dulu disiapkan presentasinya, PPT-nya. Mau Iya, share Bu. screen? Iya, share screen ya. Bisa nggak? Gimana Bu caranya, Bu? Pakai HP ya? Iya. Kelompok 1. Bentar Bu, saya coba. Saya aja Bu yang share screen. Oh, dari Mas Alif, oke. Ya, Mas Alifnya ikutan. Oke Bu, izin share screen ya Bu. Ini Mas Alifnya baik banget sih. Oh iya Bu. Mas Alif tuh akademik atau apa? Saya akademik. Mas Alif masuk di setiap kelas gitu ya? Iya Bu, kadang. Penolong. Untuk apa? Saya ini Bu lagi untuk bantu aja Bu, membantu. Iya, maksudnya masuk di tiap kelas kan lumayan juga gitu ya. Iya Bu, kadang.
apa harus menjamin kelasnya berjalan dengan benar. Berita acara. Mas Alif yang share screen ya. Dibantuin tuh sama Mas Alif, boleh dikirim PPT-nya. Oh, udah. Udah terlihat ya, Bu? Sudah. Oke. Udah, Kak. Oke, kita mulai kelompok 1 itu sudah ada ya, kelompok 1 Asri sama Zakia ya? Iya, Zakianya masih masuk ke Zoom, Bu. Lagi download aplikasinya. Ini kayaknya udah masuk nih. Udah. Sudah mau dimulai aja, kita mulai. Saya buka. Atau nunggu Zakia dulu, Zakianya belum bisa ngomong. Oke, Zakia kayaknya udah ya. Jadi mikrofonnya kayaknya tadi sempat nyala. Udah, Mi. Udah bisa. Oh iya, oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, sudah hampir 2 minggu ya kita tidak bertemu. Jadi hari ini sesuai jadwal kita akan presentasi seperti yang sudah tadi saya juga sempat sampaikan ke Tari ya. Jadi hari ini kita presentasinya 2 kelompok. Lanjutan dari pertemuan yang pertama. Kalau begitu karena sudah siap ya untuk kelompok 1 dan 2, kita mulai saja tentang yang pertama tentang konsep masyarakat ya, karakteristik sosial budaya masyarakat. Nanti akan dilanjutkan dengan sosiologi kesehatan. Silahkan, nanti kita panel aja. Jadi nanti kelompok 1 presentasi, terus lanjut kelompok 2 presentasi, terus baru kita buka sesi diskusi. Waktu itu saya bilang kalau kelompok 1 presentasi berarti nanti yang wajib jadi penanya atau yang memberi komentar itu kelompok 2, nanti kelompok 2 presentasi berarti kelompok 3 yang jadi penanya ya atau jadi komentator. Tapi kelompok lain kalau mau tanya juga boleh, silakan. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Silakan boleh dimulai untuk kelompok 1. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mas Alif ini harus direkam nggak? Udah saya rekam, Bu. Oh, udah direkam. Mas Alif mau saya kasih akses buat ngerekam? Gak usah, Bu, gak usah. Ini aja udah. Oh, nggak usah. Oke.
Baik. Oke, mulai silakan. Maaf ya. Ya, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Latifah Zahira. Nama saya Zakia Salsabila. Di sini kita mau mempresentasikan tentang konsep masyarakat. Kali lanjut. Kali. Jadi masyarakat itu individu-individu yang hidup bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat dalam lingkungannya. Lanjut, Kak. Kali lanjut, Kak. Kelihatan. Belum ganti slide-nya Mas Alif. Coba. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Konsep masyarakat dan sosial budaya masyarakat. Konsep masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai, tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, serta terintegrasi langsung dengan tingkah laku umum, dan dapat mengorganisasikan dirinya dan pikiran tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Konsep-konsep tentang realitas sosial budaya. 1. Masyarakat. 2. Interaksi sosial. 3. Status dan peran. 4. Norma. 6. Lembaga sosial. 7. Sosialisasi. 8. Perilaku menyimpang. 9. Pengendalian sosial. 10. Proses sosial. 11. Peran sosial budaya. Terakhir, kebudayaan. Jenis masyarakat, masyarakat modern, dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak teriadat. Dalam masyarakat modern, istiadat dianggap dapat memilih menghadapi nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Sedangkan masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-adat istiadat yang dari luar lingkungan sosialnya. Contohnya, masyarakat tradisional masih percaya dengan adanya larangan seperti hamil, tidak boleh siang, karena nanti bayinya bisa jadi pemalas kalau udah lahir. Sebenarnya tidak ada bahayanya, justru ada manfaatnya tidur siang buat ibu hamil. Karakteristik sosial budaya masyarakat. Aspek sosial budaya yang berhubungan dengan kesehatan antara lain adalah faktor kemiskinan, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, pelacuran, dan homoseksual. Kemiskinan membahayakan kesehatan, baik secara fisik dan mental. Penyakit umum yang sering terjadi berkaitan dengan faktor kemiskinan adalah kekurangan vitamin, penyakit cacing, gusi berdarah, beri-beri, penyakit mata, kurang kalori protein atau KKP, busung lapar, dan lain-lain. Fakta saat ini derajat kesehatan penduduk miskin masih rendah. Hal ini ditandai dengan kematian penduduk miskin 3 kali lebih tinggi daripada penduduk yang tidak miskin.
Selanjutnya, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan pendidikan belum mendukung perilaku hidup bersih di masyarakat, belum membudayakan angka kematian bayi AKB. Dan ada angka kematian anak serta angka kematian ibu. Pada penduduk miskin jauh lebih tinggi dari yang tidak miskin. Alif, lanjut, Kak. Oh. Sosial budaya masyarakat pedesaan di tengah pandemi COVID-19. Ada 3 unsur penting yang sudah dipelajari, dialami, dan dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat pedesaan. Yaitu yang pertama ada gagasan. Gagasan itu merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat sebagai pengemban kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan keadaan. Termaksud pada kondisi pandemi ini, kuatnya gagasan masyarakat pedesaan yaitu tidak makan jika tidak bekerja menjadi salah satu faktor penguat mereka tetap bekerja dan tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Yang kedua ada nilai. Nilai merupakan gagasan mengenai ukuran apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat pedesaan. Seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. Selanjutnya ada norma yang dipahami sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Nanti kita panel aja ya, Zakia ya. Jadi nanti kelompok 1, setelah kelompok 1, kelompok 2 langsung presentasi dulu sekarang. Nanti baru kita sesi diskusi setelah. Ibu maaf Bu, yang satunya nggak bisa on cam. Oh, Sarah. Ya, nggak apa-apa. Tapi hadir kan presentasi ya? Hadir. Yang namanya Lenovo. Oh, ya, oke. Oh, berarti yang satu mahasiswa nggak hadir ya? Iya Bu, Mekar. Oh, ya. Yang barengan Zahra kelompoknya ya? Iya. Oke, silahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Tri Lestari dan Siti Sarah Maulani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sosiologi kesehatan. Kali next. Kali next.
Sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru dalam sosiologi. Di masa lalu dalam sosiologi telah lama dikenal sosiologi medis yang merupakan pendahulu sosiologi kesehatan dan terkait erat dengannya. Sosiologi medis berkembang pertama kali di Amerika Serikat melalui beberapa tahap sejak tahun 1920-an. Sosiologi kesehatan membedakan antara dalam kesehatan. Sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analis dengan motif masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan selain dipelajari ilmu sosiologi juga dipelajari oleh ilmu lain seperti antropologi medis dan ilmu ekonomi kesehatan. Next. Pengertian sosiologi kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama dari masyarakat, perilaku masyarakat, hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan kelompok, dari keluarga dan masyarakat, struktur sosial dan proses sosial, perubahan sosial. Yang kedua, sosiologi kesehatan mengkaji bagaimana kehidupan sosial mempengaruhi angka kelahiran dan kematian dalam populasi. Yang ketiga, sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analis dengan motif masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan selain dipelajari ilmu sosiologi juga dipelajari oleh ilmu lain seperti antropologi, medis, dan ekonomi kesehatan. Bilang ke Burhamin belum topiknya? Tahu Pak, topiknya harus saya. Sampai dulu. Si Rizka masukin aja deh. Iya, sampai dulu ke Burhamin. Sosiologi kesehatan sebagai ilmu. Sosiologi kesehatan memiliki sifat-sifat keilmuan. Di antaranya yang pertama, bersifat empiris. Artinya sosiologi kesehatan mempelajari apa yang benar-benar terjadi di masyarakat dan apa yang dipelajari dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersifat teoritis. Artinya, sosiologi kesehatan menggunakan teori-teori dalam pembelajarannya, di mana teori tersebut dikemukakan oleh para ahli yang berdasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, bersifat kumulatif. Artinya, ilmu sosiologi kesehatan yang sekarang dipelajari tidak lain adalah pengembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, tidak bersifat menilai. Artinya, ilmu sosiologi kesehatan tidak dapat dibenarkan dan menyalahkan. Tindakan atau perilaku individu atau kelompok masyarakat karena tiap daerah memiliki norma tersendiri. Sehingga apa yang dianggap salah di satu daerah bisa dianggap benar di daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya. Ruang lingkup sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan merupakan salah satu disiplin dari sosiologi. Cabang sosiologi mempelajari kesehatan penyakit di masyarakat dari aspek sosial. Dari aspek sosial, lebih spesifiknya, beberapa ruang lingkup sosiologi kesehatan adalah yang pertama, pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana masyarakat memilih atau terpaksa memilih pelayanan kesehatan. Yang kedua, kriminalitas dan kekerasan dalam sudut pandang sosiologi kesehatan dapat dilihat baik secara
pemicu stres suatu masyarakat atau output dari kondisi masyarakat itu sendiri. Kriminalitas dan kekerasan merupakan masalah sosial yang berhubungan erat dengan adanya suatu penyakit, baik pada tataran individu ataupun kolektif. Yang ketiga, kondisi mental, yaitu bagaimana aspek mental seseorang mempengaruhi perilakunya, sehingga berdampak pada stabilitas sosial masyarakat dan sebaliknya. Yang keempat, intervensi kesehatan berbasis masyarakat, yaitu intervensi untuk menangani masalah kesehatan yang didasari oleh pengetahuan akan kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, pengetahuan dan kekuasaan, yaitu sosiologi kesehatan melihat hubungan antara aktor sosial di bidang kesehatan, misalnya relasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Yang keenam, kebijakan kesehatan masyarakat, yaitu bagaimana kebijakan terkait kesehatan masyarakat yang tepat sasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Hubungan sosiologi dengan kesehatan. Mungkin Sosiologi kesehatan mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan. Objektif dari topik ini adalah untuk melihat bagaimana kehidupan sosial memiliki dampak terhadap morbiditas dan tingkat kematian, dan sebaliknya. Aspek sosiologi ini berbeda dari sosiologi medis karena cabang sosiologi ini mempelajari kesehatan dan keadaan sakit berkaitan dengan institusi sosial seperti keluarga, pekerjaan, dan sekolah. Berarti nanti dia bisa dapat Serkom ya? Dapat dia belum sama si Maya belum dicetak belum. Istilah-istilah dalam sosiologi kesehatan. Tapi nomornya dia bisa tahu nggak dia? Yang pertama, sosiologi dalam bidang medis atau penelitian atau pengajaran bersama yang sering melibatkan integrasi konsep teknik dan personalia berbagai disiplin ilmu. Strauss. Sosiologi dalam kesehatan. Cabang sosiologi yang mempelajari penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan yang terutama oleh adanya suatu masalah kesehatan. Menurut Wilson, sosiologi kesehatan mengenai bidang medis. Kajian terhadap faktor seperti struktur organisasi, hubungan peran, sistem nilai, ritual, dan fungsi medis. Fungsi bidang medis sebagai suatu sistem perilaku. Kajian sosiologis terhadap bidang medis oleh sosiologi yang berada di luar bidang medis. Yang terakhir, sosiologi mengenai kesehatan. Cabang sosiologi yang melakukan analisis dan pengamatan dengan mengambil jarak yang terutama termotivasi oleh adanya suatu masalah sosiologis. Next. Hubungan kesehatan dengan lingkungan. Ruang lingkup kajian dalam studi ilmu sosiologi kesehatan adalah lingkungan sosial. Artinya lingkungan ini tidak hanya pada lingkungan masyarakat, akan tetapi lingkungan keluarga menjadi pengaruh di dalamnya. Apalagi tatkala seseorang berada dalam kondisi sakit, ada pengaruh besarnya dengan hubungan sosiologis antar manusia. Sejarah perkembangan sosiologi kesehatan pada awal abad Pada awal abad 20 ada kolaborasi ilmuwan sosial dengan bidang medis. Tahun
1940-an terjadi kajian-kajian mengenai epidemiologi sosial. Keterlibatan sosiolog dalam pendidikan medis dan keperawatan. Banyak lembaga donor menyediakan dana penelitian mengenai aspek sosial kesehatan dan penyakit. Terbentuknya ikatan ilmuwan dari sosiologi medis dan terbitnya sebagai jurnal tentang kajian mengenai bisa bikin STR yang penting ada naskah sumpah profesi, cuman profesinya biasanya Enggak, di suratnya perlu nggak saya lampirkan dia belum terima sertifikat kompetensi. Kan aku nyatakan gini, dia belum menerima ijazah warahmatullahi asli ijazah TK wabarakatuh. supaya nanti di sana loh. Ini ijazah udah terima ya gitu. ijazah asli sertifikat kompetensi Terima asli kasih karena pada dia kelompok sudah 1 dan kelompok 2 yang masing-masing sudah mempresentasikan dengan baik ya bagiannya. Kita masuk ke sesi diskusi. Tadi seperti yang saya bilang nanti ada tugasnya kelompok 2 kelompok 1, kelompok bertanya ke kelompok 2. Atau mungkin memberikan komentar atau opini ya terkait materi tadi yang sudah disampaikan. Tadi yang perlu saya tambahkan, nanti lanjut lagi tuh ke aspek yang selanjutnya ya tentang sosiologi itu tadi ya yang dibahas sama kelompok 2. Kita bahas sosiologi sosialnya ya. Jadi ilmu yang mempelajari sosialisasi, bagaimana sosialisasi antar manusianya. Nah, tapi di sini kita fokusnya kesehatan. Nah, jadi gimana sih sosiologi itu bagaimana sosialisasi antar manusia kok bisa mempengaruhi ke kesehatan. Tadi kalau ada point out-nya, kalau ada yang ada kata-kata yang diulang berkali-kali, ada morbiditas, ada mortalitas. Apa itu morbiditas? Apa morbiditas, mortalitas? Tadi yang presentasi apa yuk? Nggak tahu artinya nih. Ada yang tahu? Apa-apa tuh kalau ini nanti kita diskusikan. Apa sih artinya? Mortalitas ya, Bu? Mortalitas apa? Ukuran tanda kematian rata-rata. Kematian. Oke. Jadi kalau dibilang kalau morbiditasnya? Kurang tahu deh, Bu. Kalau mortalitas kan kematian. Kalau morbiditas? Lahirnya mungkin Lahir. Berarti nanti saya munculinnya gini. Mortalitas, natalitas, morbiditas, mortalitas, natalitas. Ini istilah-istilah yang mungkin sering muncul. Tadi kan mortalitas kematian. Tadi siapa yang bilang Sarah ya? Apa Zakia tadi? Asri. Melatih aja karena dia udah tercapai udah dapat nilai cuma untuk kan tingginya pelatihan itu kan pelatihan di prakteknya itu. Jadi Pak Apa udah tahu coba konfirm. Hah? Iya. Pak Apa udah tahu kok coba konfirm. Oh, konfirmasi untuk apa? Tapi seperti itu udah bukan dia. Oh, oke. Saya hubungin ceritanya. Ya sekalian saya boleh
Saya Bu, Ya, Sarah ya. contoh dari norma. Contoh dari apa? Norma. Contoh dari norma. Tadi yang slide terakhir gitu kali ya, ada gagasan nilai norma. Bu, pertanyaannya dikumpulin dulu apa langsung jawab? Ada lagi pertanyaannya? Dari Tari mau tanya mungkin? Atau Zahra mau tanya? Saya Bu, Boleh Zahra, silakan. kan tadi sempat ada ini ya, saya tentang perilaku menyimpang. Itu bisa dikasih contoh perilaku menyimpangnya itu kayak gimana? Bagaimana contoh ini ya, contoh perilaku menyimpangnya. Iya Bu, terima kasih. Oke, itu aja ya. Nah, terus untuk pertanyaan untuk kelompok 2, ini cuma Zahra nih yang kelompok 3-nya ya. Mekarnya nggak ada. Atau Mas Alif gantiin Mekar? Atau Asri dari kelompok 1 mau tanya buat kelompok 2 juga boleh. Zahra mau tanya juga boleh, silahkan. Nanti semakin aktif, semakin banyak poin nilainya ya keaktifannya, kan dinilai sikapnya. Silahkan. Saya Bu mau nanya Bu. Iya boleh. Kan tadi ada sosiologi kesehatan sama kalau nggak salah ada sosiologi medis ya. Itu perbedaannya apa sih, Tari? Bagus sekali. Sosiologi medis dengan sosiologi kesehatan ya. Bagus pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi untuk kelompok 2? Satu lagi mungkin? Zahra mau tanya lagi? Iya boleh. Sebentar Bu. Kan tadi itu ada yang namanya teoritis. Contoh yang teoritis secara empiris itu kayak gimana? Nah, contoh empiris dan apa tadi? Contoh teoritis secara empiris. Terima kasih Bu. Oke. Susah ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, kita kasih waktu dulu buat kelompok. Mungkin kelompok mau berdiskusi dulu atau mau tanya-tanya atau mau cari-cari dulu jawaban, silakan. Nanti saya share ebook ya ke Tari ya, biar teman-teman bisa baca atau nanti pas bikin materi juga bisa diambil dari situ sambil mau gabung-gabungkan juga dari sumber lain juga boleh. Saya kirim buku ajar antropologi kesehatan. Baik Bu. Ya.
Sedikit aja sih ya, mungkin sambil menunggu kelompok. Tadi kan dijelaskan ya tentang masyarakat modern atau masyarakat kota dan masyarakat desa. Ada yang tahu nggak kira-kira, atau ada yang pernah memperhatikan nggak kira-kira apa sih contoh perbedaan kesehatan yang terjadi di desa dan di kota? Apanya aja, tapi pokoknya hubungannya sama kesehatan. Ini Bu, masyarakat Baduy. Kenapa masyarakat Baduy? Kalau misalnya di suku Baduy kan tidak diperbolehkan memakai alas kaki kalau nggak atau nggak sendal gitu kan Bu. Kan memungkinkan kayak lebih gampang ya buat terkena penyakitnya gitu. Cedera ya. Oke. Oke, betul ya. Salah satunya ya. Jadi bagaimana ternyata faktor geografis itu nggak cuma sekedar tentang ya udah nih tinggalnya di kota dan ini tinggalnya di desa, enggak. Tapi ternyata sampai banyak sekali hal-hal yang dipengaruhi sama geografis itu sendiri. Jadi kalau tadi contohnya dari perilaku atau kebudayaan yang ada di situ gitu, nggak boleh pakai sendal misalnya kemana-mana. Nah ini beresiko sekali buat seseorang itu terkena cedera misalnya, atau jadi selain cedera luka juga kan bisa jadi jalan masuknya penyakit gitu ya, untuk cacing gitu kan, cacing banyak ya lewat menembus kulit dan lain sebagainya. Nah itu kan juga jadi faktor kesehatan ya. Makanya dari karakteristik penyakitnya juga orang-orang desa dan orang kota juga punya perbedaan. Misalnya kalau orang-orang desa itu mereka secara sosial kan mereka masih akrab banget. Jadi kalau ada penyakit menular sebenarnya tuh bisa jadi mudah banget buat bertransmisi gitu. Karena apa ya? Ya itu tadi, karena misalnya dia kalau udah ada satu orang aja yang terkena, ya udah akan dengan mudah menyebar ke yang lainnya. Tapi beda sama orang-orang yang di kota gitu misalnya. Kalau orang yang di kota kan kecenderungannya udah lebih individualis ya. Mungkin sekarang ya kayak kita lebih sering aja lah naik Gojek misalnya. Udah jarang banget yang naik angkot orang bareng-bareng. Atau ya kumpul-kumpul masih ada sih, tapi paling kan sangat terbatas, enggak kayak orang-orang yang di desa. Jadi tapi penyakitnya orang-orang yang ada di kota itu lebih kayak penyakit-penyakit yang tidak menular gitu ya. Jadi karena ada perubahan gaya hidup, ada perubahan nilai-nilai sosial gitu di sana. Jadi
dulu penyakit menular misalnya, atau di desa itu penyakit menular, di kita justru penyakit yang tidak menular. Kenapa sih? Ya karena aktivitasnya gitu-gitu aja, lebih banyak duduk, lebih banyak, ya pokoknya nggak ada lah aktivitas fisiknya gitu. Beda sama yang di desa. Jadi penyakit ini lebih banyak penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, diabetes, apalagi ya, jantung, obesitas, kegemukan gitu misalnya, dan lain sebagainya. Itu karena ya itu tadi, ternyata dari geografi saja ternyata sangat berpengaruh gitu ya, terhadap kesehatan gitu. Jadi faktor sosial itu kan banyak, dan itu salah satu contohnya ya. Terus ada banyak lagi. Oke, kelompok sudah bisa menjawab? Kelompok 1? Oke, Bisa. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Sarah yang contoh norma. Contohnya tuh seperti kita bertemu sama orang lain. Kebiasaannya kan kita berjabat tangan. Tapi sekarang kita udah dihimbau untuk tidak melakukan kembali. Karena adanya sekarang penyakit COVID. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pedesaan harus Wilda. Saat masyarakat diserang pandemi, maka di awal-awal masyarakat sering melakukan penyimpangan sosial itu dengan tidak taat, dan di masyarakat tuh ada kita hoax. Ya betul. Oke, salah satu contohnya ya, intinya kalau perilaku menyimpang itu ya perilaku yang tidak sesuai ya tadi dengan norma atau dengan nilai yang berlaku di satu masyarakat. Itu kan tadi contoh kasusnya pandemi kesehatan. Iya, sebentar. Gitu ya, Zahra ya. Semoga bisa menjawab. Tadi ke merokok misalnya bisa jadi juga salah satu perilaku menyimpang, karena tadi saya bilang tidak sesuai dengan nilai norma, atau di luar nikah misalnya, itu kan juga tidak sesuai dengan perilaku dengan nilai yang kalau kita kan berpikir sehatnya ya, jadi ada perilaku menyimpang. Jelas ya. Yang kelompok 2, kelompok 1 sudah terjawab semua? Udah ya? Akan menjawab pertanyaan yang Asri, Bu. Asri bukan sih yang perbedaan? Iya, perbedaan. Ya, Asri, perbedaan sosiologi medis dan apa? Kesehatan ya? Kesehatan. Perbedaan sosiologi kesehatan sama sosiologi medis.
Itu ada 7. Yang pertama ilmu yang dipakai, ilmu sosial dan ilmu humaniora. Kalau di sosiologi medis, ilmu-ilmu yang dipakai itu ilmu biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial. Kalau secara satuan analisis, sosiologi kesehatan, masyarakat, dan struktur sosial. Kalau di medisnya, individu, kelompok, dan organisasi sebagai satuan analisis. Di bagian masalah kesehatan yang dikaji, kalau di sosiologi kesehatan, masalah pembatasan kebebasan memilih serta dikuranginya keefektifan pribadi. Kalau di sosiologi medisnya yaitu penyakit. Peran utama dalam penyembuhannya, kalau di sosiologi kesehatan, substansi dokter, praktisi kesehatan masyarakat, promotor kesehatan, penyembuh awam, pendidik ahli gizi, dan politikus. Kalau di medisnya, dokter, profesional lain, dan pasien. Cara penyembuhannya, kalau di kesehatan, latihan, gizi, pengendalian lingkungan, dan perubahan sosial. Kalau di medisnya, pengobatan, operasi, penggunaan zat kimia, dan perubahan kegiatan. Kajian utamanya, kalau di kesehatan, tercapainya kesehatan, kesejahteraan, serta penurunan morbilitas dan mortalitas dalam populasi. Kalau di medisnya, tercapainya penyembuhan dan perawatan individu. Yang terakhir, organisasi utama yang dikaji, kalau di kesehatan, rumah sakit, rawat jalan, perawatan mandiri, badan legislatif. Kalau di medisnya, rumah sakit, rawat jalan, dan perawatan mandiri. Itu aja, Bu. Bisa dipahami sama Asri? Iya, Bu. Terima kasih, Tari. Sama-sama. Boleh lanjut? Oke, Sarah bakalan menjawab pertanyaan dari Zara. Contoh dari sifat empiris. Contohnya, seorang peneliti melakukan pengamatan dan menemukan bahwa penyebab kemacetan disebabkan oleh salah satunya kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan untuk yang teoritis adalah contohnya adalah ketika siswa yang rajin belajar, orang pandai dan berguna untuk keluarga serta masyarakat di lingkungan tersebut. Dari hasil temuannya ternyata ternyata COVID ini
udara. Nah, itu kan bukti empiris, bukti yang kita temukan berdasarkan temuan-temuan empiris. Nah, kalau teoritis ini sesuatu yang dari empiris itu tadi, dari suatu abstraksi atau kita buat suatu kesimpulan yang akhirnya kita buat itu menjadi satu teori. Gitu. Jadi mana yang lebih kuat ya kalau udah jadi teori otomatis kan dia ini ya sudah dikukuhkan berdasarkan pastinya dari beberapa sumber empiris gitu. Jadi empiris ini adalah dasarnya ketika kita bicara berdasarkan bukti itu empiris. Terus ketika diintisarikan dibuat jadi suatu teori yang betul. Gitu sih beda ininya ya. Begitu. Semoga bisa mengerti ya. Terus terkait sosiologi kesehatan dan sosiologi medis gitu. Nanti ada di buku itu sebenarnya sosiologi kesehatan pun dibagi-bagi. Jadi dulunya sebenarnya istilahnya memang lebih dikenalnya sosiologi medis. Tapi kemudian semakin ke sini karena cakupannya semakin luas dan akhirnya punya spesifikasi masing-masing tadi seperti yang dibacakan sama Tari. Makanya akhirnya punya sosiologi itu pun akhirnya terbagi lagi gitu. Ada yang sosiologi medis, bahkan ada sosiologi kedokteran. Itu nanti teman-teman bisa ada di bukunya, nanti juga di PPT mungkin saya akan buatkan lagi, saya rangkumkan. Jadi ada sosiologi to medicine. Saya coba share screen sedikit ya. Tapi nanti teman-teman bisa buka masing-masing. Ya, jadi ada sosiologi, udah kelihatan ya. Sosiologi in medicine, nanti ada sosiologi yang bekerja sama secara langsung dengan dokter dan staf kesehatan lainnya dalam mempelajari faktor yang relevan. Nanti ada juga sosiologi of medicine, dia yang berhubungannya dengan organisasi, nilai, kepercayaan terhadap praktek kedokterannya. Jadi kalau yang in medicine ini dia ada di dalamnya, si sosiologi ini ada di dalamnya, yang bekerja sama atau adanya interaksi antar orang-orang kesehatannya. Nah kalau of medicine ini antara si yang melakukan praktek kedokteran dengan organisasinya gitu. Nanti ada sosiologi for medicine, berhubungan dengan strategi, metodologi yang dikembangkan sosiologi untuk kepentingan sosiologi perspektif sosialnya. Nanti ada lagi sosiologi at medicine, bagian yang lebih banyak mengamati orientasi politik dan ideologi yang berhubungan dengan kesehatan. Nanti ada lagi sosiologi around medicine, bagaimana nanti kalau yang around medicine karena around ya, jadi nanti akan lebih luas lagi cakupannya dengan ilmu-ilmu lain yang kira-kira berkaitan gitu. Nanti kita bahas lagi minggu depan insya Allah offline kali ya. Nanti coba kalau kasusnya tidak tinggi, soalnya kasusnya kayaknya lagi tinggi lagi. Hati-hati pokoknya, jaga kesehatan selalu. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita foto dulu. Buka kamera bisa nggak? Tari sama Sarah mungkin bisa bersamaan. Kayaknya deketan kan? Iya, soalnya tadi suaranya feedback gitu. Saya tahu kalau feedback itu pasti deketan. Mas Alif mau ikutan foto? Ya, oke. Kita foto dulu ya. Oke, siap ya. Satu, gak senyum dulu aja. 1, 2, 3. Oke, baru gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk hari ini saya ambilnya dari nilai keaktifan aja, jadi nggak ada kuis. Minggu depan juga kalau masih ada yang presentasi baru saya ambil dari nilai keaktifan, tapi kalau perlu tambahan nanti dari nilai kuis ada nilai kuis. Jadi hari ini nggak ada kuis ya, aman ya.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok yang sudah baik sekali mempresentasikan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Nah, Terima kasih, Bu. Nama siapa? Siapa namanya? Rizka. Kasih Pak. Ya? Sama siapa? Oh, gue sih nggak nyuruh. Orang gue yang saya grup. Ya, Alex sekali dong. Kalau Harus ingat. Terus boleh apa? Dulu apa?